Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbahas sedikit mengenai Paripurna DPR RI setujui 39 RRU Prolegnas Prioritas 2023. Di sini bisa kita lihat Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi saat menyerahkan laporan balik tentang penetapan Prolegnas Perubahan Prioritas tahun 2022, Prolegnas Prioritas tahun 2023 dan Prolegnas Perubahan keempat tahun 2020 sampai 2022 kepada Wakil Ketua DPR RI. Di sini bisa kita lihat yaitu Undang-Undang tentang ASN. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini sudah masuk ke tahap pembicaraan tingkat 1 rapat kerja dengan pemerintah. Kita lihat di sini di halaman, nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri di halaman 10. Di halaman 10 pasal 131A. Di sini bisa kita lihat di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 3131A yang berbunyi sebagai berikut. Kita lihat, 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Dan nomor 2 bisa kita lihat yaitu pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Berarti bisa kita artikan Bapak Ibu di sini seorang tenaga kontrak yang bekerja secara terus-menerus bisa diangkat sebagai PNS hanya diseleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data sesuai keputusan pengangkatan. Bisa kita artikan PNS bisa diangkat bagi yang sudah bekerja secara terus-menerus sebagai pegawai tidak tetap ataupun pegawai non PNS di pemerintahan tanpa ada seleksi, yaitu bisa diangkat langsung. Yang nomor 3, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional administrasi dan pelayanan publik. Di sini dalam Undang-Undang Prolegnas ini dikhususkan ataupun diprioritaskan kepada mereka yang memiliki masa kerjanya paling lama dan sudah bekerja, adapun bekerja pada bidang fungsional, administrasi dan pelayanan publik. Ini diprioritaskan kepada tenaga-tenaga non ASN, baik tenaga tidak tetap ataupun pegawai kontrak, tenaga honorer, bisa diangkat langsung dengan memprioritaskan yaitu yang masa kerjanya paling lama, itu didahulukan. Yang nomor 4, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Yaitu ini pengangkatan PNS secara langsung
Ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerjanya paling lama, yang paling lama duluan diambil ataupun diangkat sebagai PNS, dikarenakan gaji dan diprioritaskan ataupun disesuaikan dengan ijazah ataupun kualifikasi pendidikan yang mereka miliki. Yang kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Berarti tenaga honorer yang sudah mengabdi dan sudah bekerja sekian tahun, puluhan tahun dan paling lama, ini diangkat langsung oleh pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Itu termasuk ke dalam prolegnas untuk tahun 2023. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka diangkat menjadi P3K. Ini bagi-bagi mereka yang memang tidak bersedia ataupun tidak berkeinginan untuk menjadi PNS tetapi bisa diangkat sebagai tenaga P3K. Inilah pertimbangan, ada 6 poin dari pasal 131A yang masuk ke dalam prolegnas rancangan undang-undang tentang ASN. Kita lihat. Kita lihat lagi di sini. Ini di antara pasal 135 dan pasal 136 disisipkan satu pasal, yakni pasal 135 yang berbunyi sebagai berikut. Pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, pegawai non-pemerintah, pegawai negeri, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 131A. Dimulai 6 bulan dan paling lama 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ini berarti 6 bulan ke depan. Ini paling sedikit 6 bulan ke depan setelah diundang-undangkan undang-undang ini, maka undang ini harus dijalankan oleh pemerintah, yaitu paling sedikit 6 bulan dan paling lama 5 tahun. Di sini bisa kita lihat poin yang kedua, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang belum diangkat menjadi PNS sebagai dimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1, diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Ini bagi mereka-mereka tenaga honorer ataupun pegawai tidak tetap selain PNS yang belum diangkat menjadi PNS. Sebelum diangkat menjadi PNS ataupun sedang menunggu untuk diangkat menjadi PNS, maka gaji yang diberikan paling sedikit yaitu sesuai dengan UMP di wilayahnya masing-masing. Dikarenakan sekarang kita lihat tenaga honorer, baik guru ataupun tenaga honorer di instansi lain, kadang ada gaji sampai 200, 300, 500. Tidak sesuai dengan UMP ataupun UMP provinsi ataupun UMK kabupaten kota. Itu sering kita lihat, bahkan ada yang tidak digaji. Ada yang mengabdi ataupun menjadi seorang tenaga honorer tidak ada gajinya. Tetapi di dalam undang-undang ini dianjurkan untuk memberikan upah ataupun honorer paling sedikit yaitu upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten kota setempat. Yang nomor 3 bisa kita lihat, pada saat undang-undang ini dimulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, tenaga kontrak atau pegawai dengan nama lain. Berarti setelah undang-undang ini nanti diundangkan, maka pemerintah daerah tidak boleh lagi untuk merekrut ataupun memperboleh tenaga
honorer ataupun pegawai tidak tetap untuk bekerja di instansi pemerintah. Baik tenaga kontrak, baik tenaga honorer ataupun pegawai tidak tetap. Ini tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di instansi pemerintah selain P3K dan PNS. Nanti setelah undang-undang ini diundangkan. Inilah poin-poin yang bisa saya kutip dari RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini sudah masuk ke tahap pembicaraan tingkat 1. Ini sudah masuk ke dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Inilah yang membahas mengenai ASN ataupun tenaga honorer yang menguntungkan tenaga honorer. Dikarenakan bisa jadi nanti tenaga honorer yang masa kerjanya yang lama, yang cukup lama, bisa diangkat langsung secara langsung tanpa tes. Hanya verifikasi data dan validasi ijazahnya saja. Tidak ada lagi semacam tes yang saat ini dilakukan baik yang P3K ataupun yang si PNS. Hanya dipertimbangkan masa kerjanya yang paling lama didahulukan dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat. Inilah yang bisa saya kutip dari RUU Prolegnas tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hanya sekian yang dapat saya bagikan. Mohon bantuan dan dukungan channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.